Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari Minggu ini kita melaksanakan ibadah online seperti biasa dari anak sekolah minggu Gereja AKBP Cibinong, Resort Cibinong. Saya yang membawakan ibadah pada hari ini, Kak Uli Boru Purba. Dan saya Kak Pita Uli Boru Gultom. Dan Kakak Putra Aurelia. Nah, yang membawakan firman pada minggu yang indah hari ini yaitu abang kita, Abang Yusuf Simatupang, dan yang membawakan liturgi kita Amang Sintua Simatupang. Sekarang adik-adik, sebelum ibadah dimulai, mari kita membuka Alkitab kita. Sudah adik-adik, Alkitab kita epistelnya tertulis dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Sudah adik-adik, sudah dibuka? Ayo yang belum coba. Nah, khotbah kita tertulis dari Lukas 10 ayat 25 sampai 27. Sudah adik? Oke, kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian, lagu pembuka kita, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, jawab sayang. Ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kurang semangat, sekali lagi sayangnya. Semangat dong. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, jawab sayang. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita masuk saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, hal yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, tiriklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiriklah jemaat-Mu. Amin. Kita angkat pujian adik-adik, lagunya Yesus Sayang Padaku. Marilah kita dengarkan titah Tuhan yang pertama sampai dengan ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seri Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah tersebut? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian titah Tuhan, mari kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian adik-adik, kita bernyanyi dari lagu Tuhan Adalah Gembalaku. Semangat ya sayang bernyanyinya. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan dalam epistel minggu ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. Kita mengikutinya bersama. Ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil,
aku tidak mempunyai alasan untuk membegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat 18, kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat yang terakhir 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi adik-adik, kita angkat lagu pujian, Allah itu baik. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita, kita sama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang masuk ke warta. Warta kita pada minggu hari ini, pertama, selama masih ada COVID, kita tetap melaksanakan ibadah sekolah minggu melalui sistem online. Jadi adik-adik, kakak minta sama-sama kita membuka YouTube kita ya adik-adik ya. Yang kedua, untuk adik-adik jangan lupa diberitahu bahwasannya selama ada ibadah online persembahan tetap berjalan ya sayangnya. Nah, itu untuk pembangunan gereja kita. Yang berikutnya, kalau adik-adik tetap mengikuti ibadah online, ibadah sekolah minggu kita, maka nanti kakak dan abang-abang kita yang guru sekolah minggu akan mengadakan pertanyaan berupa kuis. Nah, nanti kita akan kasih hadiahnya. Apa hadiahnya Kak Uli? Pasti tanya kan? Nah nanti Kak Uli sama abang-abang akan memberi hadiah yang bagus dan luar biasa. Yang jelas kakak akan memantau sama abang-abang. Kalau adik-adik pasti dan kakak yakin akan mengikuti ibadah melalui secara online. Demikian adik-adik warta kita pada minggu hari ini. Kita angkat pujian sebelum mendengarkan firman. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku
adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita berdoa bersama-sama ya. Adik-adik di rumah ikut berdoa juga ya, yang abang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau membimbing kami dalam memahami firman-Mu pada hari ini. Dan kiranya juga Engkau memberikan kasih karunia-Mu untuk memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah bisa ambil Alkitabnya, kita baca firman Tuhan hari ini bersama-sama ya. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37. Adik-adik pasti buka Alkitabnya kan? Ayo kita bersama-sama membacanya ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, cerita orang Samaria ini sebenarnya sangat menarik untuk kita dalami, adik-adik. Tapi sebelum itu, abang di sini nggak sendirian loh. Di sini abang punya salah satu sahabat abang yang akan ikut menceritakan cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Penasaran nggak adik-adik? Nah, dihitung ya sampai 3, nanti teman abang ikut menceritakannya. Hitung ya adik-adik,
1. Halo semuanya, halo semuanya. Halo adik-adik, namaku Pipo. Halo Pipo, apa kabarmu? Kamu dari mana aja? Kita baru ketemu lagi sekarang ya. Halo, iya dong Bang, tapi aku juga lagi banyak aktivitas sekolah online. Pipo, kamu batuk. Kamu kok nggak bawa masker sih? Sekarang kan lagi pandemi COVID-19, kamu tahu nggak? Kamu harusnya keluar rumah pakai masker. Nih, abang punya masker buat kamu. Pakai ya. Nah, gitu dong Pipo, ya kan? Sekarang kita bisa lebih enak untuk bercerita tentang orang perempuan, orang Samaria yang baik hati ini loh. Iya kakak, tapi aku nggak tahu ceritanya Bang. Gimana dong? Nah, di sini abang jelasin ya. Dalam cerita Alkitab hari ini, adik-adik semua pasti udah tahu kan ceritanya, karena sering kita dengar, ya kan? Orang mana yang baik hatinya? Orang Samaria. Nah, itu Pipo. Kamu tahu nggak orang Samaria itu siapa? Nggak tahu kak. Kamu dari tadi kamu kemana aja? Maaf, aku tadi agak telat sedikit. Oh gitu. Iya udah deh. Nah, jadi adik-adik di rumah pasti punya rasa peduli kan kepada siapa saja. Abang pasti yakin bahwa adik-adik di rumah juga pasti saling peduli terhadap orang-orang di sekitarnya kan. Apalagi kepada mama, kepada bapak, kepada opung, kepada siapa lagi ayo yang adik-adik pernah berikan rasa pedulinya. Nah itu dia adik-adik. Kita harus terus meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama kita ya. Karena kita lebih penting untuk memberikan rasa peduli kita dibandingkan kita hanya memberikan gengsi kita, sama seperti 2 orang itu loh yang dalam cerita orang Samaria itu yang kurang murah hati. Begitu Pipo. Nah Pipo, aku mau tanya, kamu baik hati enggak? Aku baik hati dong Bang, karena aku hari ini udah janji sama mamaku mau jagain adik-adikku karena mamaku mau cari pisang. Oh, terus kamu ngapain kesini? Ya kan, aku mau ikut ibadah Bang. Tapi aku kayaknya harus buru-buru deh Bang. Kamu kan belum selesai ini, sebentar dulu ya. Bentar ya. Oke deh Bang. Nah adik-adik tetaplah semangat untuk memupuk rasa kepedulian terhadap sesama, bahkan hewan, alam, dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah untuk menutup firman Tuhan hari ini, kakak minta Pipo yang berdoa. Mau nggak Pipo? Oke Bang. Oke adik-adik. Kita bareng-bareng ya berdoanya di rumah yang dipimpin oleh Pipo. Ayo Pipo. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami dapat mendengarkan firman-Mu dan berikan kami kekuatan dan bantu kami untuk terus meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap semua orang dan semua ciptaan-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan menjadi kemuliaan bagi namanya. Kita bernyanyi. Kita angkat lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan kita dari segala puji syukur. Dipersiapkan ya sayang, persembahannya tangan kanan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Tangan saya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Semangat adik-adik. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi ya sayang, semangat ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semangat sayang ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, cerminan kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Karena Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Karena Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihanilah kita
Karena Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dengan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik.